AI Engineer atau Artificial Intelligence Engineer merupakan salah satu posisi yang sedang naik daun saat ini. Ya, di tengah tingginya kebutuhan orang-orang terhadap dunia digital juga dan produk digital juga gitu. Nah, apa itu AI Engineer dan apa saja kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang AI Engineer? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Muhammad Revaldi Anggara, seorang AI Engineer di program Bedah Karir, di program yang akan mengulas secara mendalam karir teman-teman yang berada pada posisi tertentu dan memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya. Halo Mas Valdi. Halo Mas Rahim, Wah, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas sehat. Alhamdulillah. Nah, Mas, ini terima kasih banyak ya Mas sudah mau bikin konten bersama terkait dengan bedah karir mengenai AI Engineer, Artificial Intelligence Engineer, benar ya Mas ya? Iya betul. Oke, baik Mas. Nah, Mas, seperti tadi pengantar ya kita mau bedah nih karir Mas Valdi sebagai AI Engineer ini sebenarnya apa sih Mas? Dan ini saya juga mungkin AI Engineer ini baru-baru hype mungkin 5 tahun ini ya Mas ya, kalau AI Ya Engineer ya? betul. Kurang lebih 5 tahun ini, apalagi di sekarang yang serba Mhm. digital itu udah mulai naik, datanya mulai banyak dan AI pun semakin Mmm. banyak dibutuhin nih. Oke. Nah, Mas, ini kalau bicara tadi Mas Waldi dibutuhkan berarti semakin tinggi juga kebutuhannya gitu ya, Mas, ya? Nah, Iya betul. kalau kemungkinannya ke depan kebutuhannya akan seperti apa sih, Mas, terkait dengan posisi atau profesi AI engineer ini, Mas? Ya, oke. Jadi mungkin saya jelasin dari AI-nya sendiri dia Mas. Boleh, Mas. Mhm. Oke, AI itu artificial intelligence Mhm. atau jaringan saraf kecerdasan buatan. Mhm. Jadi itu cara kerja AI ini itu suatu sistem yang mengikuti cara kerja dari otak manusia, neuron, jaringan Mhm. saraf. Itu bisa belajar, tentu belajarnya Mhm. kalau sistem itu betul dari data gitu ya. Kemudian lebar lagi ke engineer-nya. AI engineer itu jadi orang yang merancang dan menerapkan AI, spesifikasinya itu mengembangkan, menguji model AI di satu perusahaan gitu. Mmm, baik baik, Mas. Berarti sederhananya AI kalau AI itu kan ya kecerdasan buatan begitu ya, Mas, ya? Jadi memang, meniru konsep, proses berpikirnya manusia begitu ya, Mas, ya? Betul sekali Mas, iya. Terus engineer-nya adalah ya orang yang merekayasa itu begitu ya, Mas, ya, yang membuatnya begitu ya, Mas, ya? Yang membuatnya ya betul. Nah, tapi saya nggak kebayang, Mas, ini, mungkin saya gimana sih proses, membuat atau memodelkan proses berpikir, manusia gitu, Mas, ke dalam suatu, software atau apa ini namanya, Mas? Oke, jadi AI itu belum masuk ke software-nya, Oh, tentu heeh, ada juga yang masuk ke iya, software, cuma di mmm, sini AI itu dalam hal ini misalkan sebuah perusahaan punya data gitu ya, begitu banyak gitu. mhm, Nah, gimana caranya data itu perusahaan diolah, dipakai gitu ya. mhm, Jadi bukan sekedar cuma disimpan, tapi juga dipakai untuk kemajuan atau inovasi suatu perusahaan gitu. mmm, Nah, dari AI sendiri kan tadi meniru mhm, kemampuan suatu otak manusia untuk belajar gitu ya. mhm, Contohnya seperti ini, misalkan anak SD gitu belajar tambah kurang mhm. selama 1 bulan gitu ya. Otomatis kan anak SD itu bisa mengingat gitu ya, oh ini tambah, ini kurang, lalu Oh, ini hasilnya berapa. Nah, mhm, AI juga seperti itu, dia belajar dari data yang berbentuk angka gitu. mhm, Untuk solve masalah-masalah tadi dari data yang banyak kok nggak dipakai gitu kan, sayang mhm, juga padahal data itu kan sebuah apa ya, sebuah hasil dari bisnis yang terdokumentasi tapi mhm, dimanfaatkan lagi buat studi kelayakan atau suatu decision di masa depan atau mhm, bisa menjadi titik acu bisnis di kedepannya gitu. itu ya, Mas. Jadi, eee, kalau mungkin kalau programming gitu ya, Mas, ya, kalau berarti AI itu boleh dibilang di atasnya programming, bener nggak, Mas? Atau Ya bisa
AI itu Mhm, jadi end to end. Yang mhm, pertama itu kerjaannya apa sih? Jadi kan yang mhm, pertama itu riset, inovasi dan pengembangan gitu. mmm, Pertama riset dulu nih. mhm, Misalkan di perusahaan ini bergerak di bidang apa, mhm, bisnis case-nya kayak gimana. Kemudian apa tadi? Inovasi. Nah, inovasinya apa? Misalkan ingin menaikkan penjualan di perusahaan, tentu di situ mhm, kan pasti ada data yang perusahaan punya, mhm. itu diambil. Nah, kemudian hasil akhirnya pengembangan ya tadi, membuat pemrograman tadi yang seperti Mas Rahim bilang, Oh, mhm, itu diproses akhirnya memang ke arah membuat skrip atau kode mmm. untuk mengolah datanya gitu. Oh gitu, dengan harapan nanti berdasarkan data-data dari proses bisnis yang ada di perusahaan, nanti datanya diolah gitu dengan program dari AI engineer tadi, nanti sehingga keputusan-keputusan bisnis yang keluar itu udah langsung dari sistem begitu ya, Mas, ya? Iya, jadi Mmm. di sini dalam tanda kutip bukan AI itu banyak beranggapan bakal Mhm. mengganti peran manusia gitu ke depannya ya. Nah itu, Mas. Sebetulnya enggak, itu Oh, maksudnya mispersepsi ya. Jadi oh, AI itu bisa membantu suatu pekerjaan yang sifatnya berulang atau banyak, mhm, katakanlah manusia bekerja satu harinya tuh katakanlah 8 jam gitu ya, mhm, tapi kerjaannya itu-itu aja gitu. mmm, Nah, dengan AI di diimplementasi ke pekerjaan yang itu, mhm, nah ini SDM-nya ini dikerjakan ke pekerjaan-pekerjaan yang strategis. Jadi kan AI itu mmm, ya kalau manusia bisa capek gitu ya, kalau AI iya kan iya, Mas. sistem, jadi secara otomatis sistem Mmm. bisa membantu dalam hal tersebut, Mas. Oh gitu, Mas. Nah, wah ini, saya khawatir nggak ngikutin alur pertanyaan nanti sih, Mas. Ini Iya, karena saking menariknya mengenai AI ini ya, Mas, ya. Nah, iya, Mas, tapi, mungkin ya nanti mungkin di akhir saya mau tanya, sebenarnya contoh mungkin boleh di-share gitu, Mas, contoh pekerjaan, contoh project mungkin ya, Mas, ya, yang sedang dikerjakan gitu, Mas, sekilas aja gitu, Mas. Nah, namun sebelum masuk ke situ, Mas, berarti, spesifik pekerjaan yang Mas Faldi lakukan sehari-hari tadi itu mulai, menemukan riset tadi begitu ya, Mas, ya? Riset, betul. terus inovasi sampai ke programming-nya begitu ya, Mas, ya? Iya, betul. Mmm, Mhm. berarti, Mas Faldi ini, kalau problemnya risetnya pasti di bagian lain begitu ya, Mas, ya? Maksudnya di bagian misalkan procurement atau bagian SDM atau Iya, bagian yang lain mhm, begitu ya, Mas, ya? iya, Mhm, eee, mungkin lebih spesifiknya ini mhm, langsung jawab ya berarti, mhm, spesifiknya itu pertama menemukan tentu perusahaan butuh apa yang mhm, harus ditangani oleh AI, jadi AI ini melakukan analisis dalam bentuk statistik ya, mhm. untuk pengembangan bisnis perusahaan yang menggunakan, implementasinya itu ada namanya model machine learning gitu ya, Oh, sistem yang belajar gitu. mhm, Nah, di situ kan nanti ketemu nih misalkan, cara 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 bekerja itu misalkan di sistem procurement mhm, ke tim departemen HC gimana sih, alur dari mulai awal sampai onboarding-nya seorang karyawan dari sisi departemen HC gimana sih prosesnya. Nah, di situ dijelaskan dari A sampai Z. mhm. Biasanya, contohnya di procurement itu spesifik pekerjaannya itu contohnya itu seperti, kalau kita submit CV atau resume itu ada Mhm, ATS, mhm, kemudian nanti ada misalkan sekarang lagi sangat booming itu ada video conference, mmm, itu di situ bisa, jadi nggak usah HC yang turun interview, tapi nanti AI sendiri bisa mengenali mikro ekspresi dari seorang kandidat gitu, nanti mhm, kelihatan nih karakternya seperti apa gitu. Jadi mhm, yang dibutuhkan seperti apa, tentu based knowledge-nya dari tim HC itu, AI. mhm. Mhm. Oh, gitu-gitu, Mas. Jadi, eee knowledge-nya itu tetap dari apa, ya dari proses owner-nya atau dari misalkan Iya, anggap betul. di proses, dari SDM gitu ya, Mas, ya. Yes, betul ya. Terus yang knowledge dari SDM itu yang diolah menjadi, artificial intelligence begitu ya, Mas, ya? Sehingga pekerjaan-pekerjaan tersebut Iya, yang sebelumnya dikerjakan oleh orang, ya dikerjakan sekarang oleh, mesin begitu ya, Mas, ya? Atau oleh, apa sih? Ya mesin ya, Mas, ya? Oleh mesin gitu yang iya mengerjakan. bisa mungkin Mhm. indikatornya ke mesin.
Baik. Wah, menarik nih, Mas. Oke, Mas. Nah, kalau dalam, peran, AI engineer ini dalam sebuah tim, gimana tuh, Mas? Termasuk, secara internal di dalam divisinya dan keluar divisi, dari AI engineer ini, Mas? Mhm. Baik, Mas. Untuk, perusahaan tuh punya beda-beda, Mhm, menerapkan job desk-nya AI engineer sini ya, tapi mhm, secara umum kebanyakan tuh fokus nanti itu membuat modeling AI dari big data perusahaannya, mmm, kemudian melakukan proses end to end nih, dari mulai mhm, riset tadi sampai implementasi ke aplikasi buat membantu stakeholder atau user gitu. mhm, mhm, Nah, mungkin spesifik saya sendiri, pekerjaannya itu yang pertama dari mulai riset tentu menjembatani nih antara stakeholder, user, mhm. sistem analis, dan software developer gitu ya. Nah, Oh, Mas kemudian Mas mungkin boleh, dari apa, dari dari alur dari masing-masing bagian tadi gimana, Mas? oh ya, oke. Yang pertama itu dari stakeholder ya, Oh ya, misalkan oke, stakeholder user dalam artian mungkin ya di perusahaan saya ini bergerak di saya mau menjelaskan mungkin di perusahaan biar spesifik, mhm, stakeholder di perusahaan kontrak konstruksi, mhm, eee, jadi stakeholder user-nya itu di departemen estimasi proyek misalkan, seperti mhm, itu. Nah, di situ mhm, seperti yang tadi di awal gitu ya, gimana sih proses, mulai dari estimasi awal sampai akhir seperti apa. mmm, Nah, nanti ketahuan kita itu harus dapat poinnya itu, case-nya itu kayak gimana gitu yang bisa oh, di-AI-kan tuh ya pasti terkait dengan data yang mereka punya gitu ya. mhm, Nah, dari stakeholder dapat insight-nya, dapat, masukan proses bisnisnya dapat, mhm, kemudian dikomunikasikan dengan sistem analis. Nanti sistem analis akan menggarap atau membuat, rancangan dari sistem aplikasinya atau mhm. infrastrukturnya seperti apa. Nah, nanti dieksekutor oleh software developer, seperti itu. Oh, begitu, Mas. Mhm. Nah, AI engineer tadi perannya di mana tuh, Mas, kalau di situ, Mas? Oke, peran AI engineer tadi, yang pertama itu untuk, ngolah datanya. Mhm, Jadi kan begitu banyak nih data, iya, heeh, tentu tentu abstrak ya, mhm, nggak terstruktur gitu ya. Biasanya di situ, proses bisnis yang mau dituju kayak gimana nih, mhm, misalkan mau, mengestimasi, misalkan ada masalah di sistem estimasi itu, kadang kala orang lapangan sama orang kantor tuh mhm, mengestimasi tapi kok beda gitu ya, beda ya? Iya. beda estimasi gitu ya, itu sering terjadi. Oh, Nah, AI itu di tengah-tengahnya nih, nanti dari data yang mereka punya, misalkan mhm, ada item pekerjaannya, lokasi proyek di mana, mhm, itu nanti AI belajar, nanti begitu diestimasi, oh mhm, keluar nih ternyata yang bikin beda, oh ternyata lokasinya, lokasi dari titik pusat kota ke lokasi proyek, oh ternyata sulit dijangkau. Nah mhm, di situ jadi ada sebuah decision atau keputusan yang bisa dijadi kajian awal ya, mhm, sebelum dilakukannya proyek. Jadi penengah gitu ya, Mas, mmm, ja AI. oh, jadi boleh dibilang AI ini berarti yang ngawal berarti, Mas, ya? Dari riset sampai dengan implementasi gitu ya, Mas, ya? Iya, betul. Berarti komunikasi juga ke stakeholder, komunikasi juga ke sistem analis, komunikasi juga ke, software developer gitu ya, Mas, ya? Developer, Oh, iya. gitu. Oke, oke, Mas. Nah, eee, oh, berarti, eee, apa, menantang juga pekerjaannya begitu ya, Mas, ya? Dari Iya, apa, betul. mulai ya end to end proses begitu ya, Mas, ya? Kalau iya di end to end proses Mhm, mungkin iya betul menantang mhm, banget soalnya mhm, kalau kita, apa namanya sih, salah persepsi ya, mhm. ngobrol sama stakeholder ya bisa-bisa bisnisnya nggak tercapai gitu. Oh, Itu iya, mungkin iya. tantangan dari Tentang AI iya, engineer. iya. Apalagi yang paling paham prosesnya ya stakeholder sendiri begitu ya, Mas, ya? Betul, Sementara, iya. oh iya, AI menjadi jembatannya begitu ya, Mas, ya? Menerjemahkannya ke siapa, ke sistem analis, ke, eee, software developer juga begitu ya, Mas, ya? Wah, Mhm. ini wah, menarik sekali nih kalau teman-teman mau berkarir sebagai AI engineer yang kemungkinan masa depan akan semakin dibutuhkan ya, Mas, ya? Iya betul, Mmm. Nah, Mas, kalau makin bicara dibutuhkan. ya, Mas. Nah, bicara background pendidikan ya, Mas. Sebenarnya background pendidikan apa saja sih yang bisa menjadi seorang AI engineer, Mas? Mhm.
Kebetulan nih tadi Nah, Mas Wahim nyebutin nih, apa Mas? sangat sangat dibutuhkan ya, Heeh, dibutuhkan. Nah, di sini AI karena dibilang baru ya, dibilang, karir yang baru, jadi mhm. semua background pun sebenarnya bisa. Contoh Oh, misalkan heeh, misalkan, ada di orang, dengan jurusan fisika gitu, mhm itu basic-nya kan fisika tuh, misalkan mhm, instrumentasi biasanya ya. iya, heeh, Nah, tinggal dia belajar atau ngambil pelatihan coding-nya gitu. Berarti kan, dari mmm, kalau misalkan base-nya di, apa namanya, keilmuannya berarti mhm, harus ada, bukti apa ya, bukti kalau dia bisa coding juga gitu. mmm, Nah, kalau misalkan background-nya IT berarti otomatis karena AI itu belajar segala macam, keilmuan, mhm, ya tentu misalkan di proyeknya ada di proyek civil engineering berarti harus sedikitnya bisa paham deh, ke civil engineering gitu. mmm, Jadi banyak banget, sekarang nggak perlu banyak banget ya orang yang turun ke digital talent di mhm, spesifiknya di AI itu kadang ada yang jurusan geofisika iya, yang iya. jurusan banyak banget, bahkan ekonomi juga switch Oh, karir pun ke AI juga ada gitu. ada ya Mas? Oh, oke Mhm. oke. Berarti, nah mungkin nanti ke pertanyaan selanjutnya tuh Mas, berarti artinya background pendidikan apa pun ya bisa gitu ya Mas ya, asal tadi itu kompetensinya dicapai gitu ya Mas, mungkin Iya, sangat ambil sangat iya, sangat sangat sangat-sangat harus begitu ngambil ya Mas ya? Ah. Oke, berarti, nah mungkin ini pertanyaan juga nih, tapi ini pertanyaan selanjutnya nih saya apa, khawatir alurnya nggak sesuai nanti nih Mas. Nah Mas, knowledge atau pengetahuan apa sih Mas yang dibutuhkan oleh seorang AI engineer tadi Mas? Mungkin yang menyambung tadi itu Mas, eee, sertifikasi apa gitu Mas, terus, ilmu apa sih yang harus dikuasai oleh si AI engineer itu Mas? ilmunya Mmm, mungkin, statistik ya, matematika statistik, mhm, nggak harus mendalam jadi orang kayak matematika murni, mhm, tapi dia bisa menjelaskan atau bisa membuat suatu visualisasi data yang nantinya bisa dijelasin ke, apa, business owner-nya gitu ya. mmm, Jadi kan begitu banyak data pasti harus mhm. divisualisasi biar mudah penyampaiannya, itu Mhm, pertama statistik. iya, Kemudian untuk pemrogramannya sendiri, biasanya menggunakan Python mhm, sama R, kadang untuk desktop-nya sendiri ada Scala atau Julia ya. mmm, eh, Nah, Scala atau Julia itu software apa itu, Mas? mirip-mirip Python, di Heeh. situ cuma yang membedakan itu bisa diimplementasi di desktop, jadi nggak cloud, Oh, enggak kok, oke, ya. Nah, kalau misalkan udah production tuh apa ya namanya, bahasa umumnya itu kalau udah live gitu, mhm, aplikasi live biasanya mhm. itu menggunakan C++ kalau udah naik ke server. Oh, Jadi oke. Python, R, Scala atau Julia, dan juga C++. Mmm. Wah, berarti, keseluruhan software itu harus, dikuasai oleh seorang AI engineer begitu ya, Mas, ya? Minimal minimal Python sih yang Oh, paling minim harus itu di Python mungkin ya. baik baik, Mas. Nah, dan juga ya untuk belajar, software itu sebenarnya nggak harus dari jurusan IT juga gitu ya, Mas, ya? Dari background pendidikan apa pun juga bisa gitu ya, Mas, ya? Ya banget Mmm. benar Mas, banyak Nah banget sekarang, di YouTube pun banyak iya. tutorial. Oh iya tutorial sangat nah sebenarnya sebenarnya tinggal kemauan aja gitu ya Mas ya untuk Ya, belajar ya, begitu ya Mas ya? ya. Oke Mas. Nah Mas kalau bicara, skill atau keterampilan nih Mas tadi kan, keilmuannya sudah itu Mas, eee, kalau skill dan keterampilan apa juga sih yang dibutuhkan seorang AI engineer ini? Misalkan kalau sertifikasi mungkin sertifikasi, di bagian apa gitu Mas? Terus, eee, pengalaman yang seperti apa sih yang, dibutuhkan oleh seorang AI engineer ini Mas? Apalagi kan karena profesinya baru, jadi kemungkinan mencari orang yang pengalamannya tinggi di dunia AI ini juga susah mungkin ya Mas ya? Betul banget. Nah, Nah, tapi tetap dibutuhkan juga orang yang berpengalaman gitu kan. Nah itu, mhm. eee apa aja itu Mas yang dibutuhkan itu Mas? Mungkin, pertama dari skill utama dulu Mhm? tentu komunikasi dan team player ya. Jadi Mmm, komunikasi biar gimana cara dari stakeholder atau user bisa dikomunikasikan nanti sampai akhirnya ke produk tuh di software developer-nya. mhm, Pertama komunikasi, kemudian algoritma pemrograman, mhm, logiknya. Nah terus, tadi ya terkait sertifikasi sendiri, mhm, saya mungkin
izin cerita dikit ya, Oh, Mas. boleh boleh, Mas, heeh. Sertifikasi sendiri saya sebetulnya masih baru juga nih, baru Mhm 3 tahun ya kalau mhm dihitung tuh di AI. mhm. Pertama itu saya, di AI itu sertifikasi namanya itu ada beasiswa Kominfo di situ, Oh, mhm. namanya Digital Talent Scholarship. Nah, Oh, iya. waktu itu ada sertifikasi apa, trainernya tuh dari Microsoft, Mhm itu saya angkatan pertama ya, kebetulan angkatan pertama di AI. Nah, dari situ tentu dari situ kan, sertifikasinya itu yang penting ada tadi kalau misalkan keilmuannya di IT berarti harus bisa ke keilmuan lain. Kalau dari keilmuannya, misalkan fisika berarti harus mhm ada sertifikasi IT-nya. Nah, mungkin saya di situ sekarang banyak banget nih, mhm. kata melanjutkan tadi, karirnya banyak tapi yang expert dikit ya. Nah, iya benar. Memang memang, betul sekali, Mas. Mhm Jadi yang pertama tadi, jadi kita kan namanya baru 5 tahun ya, apalagi di negara berkembang gini kan, mhm. sangat sulit ya yang mencari talent-talent, apalagi keilmuan iya, programming iya. Nah, di situ tadi, ada beasiswa Kominfo tadi yang bisa yang secara Mmm. gratis mereka mengadakan setiap tahun. Oh, oke oke, Mas. Mhm Itu gratis, bisa mhm diikuti oleh banyak kalangan gitu, mhm. berbagai umur juga bisa. Kemudian, Oh, nggak harus background IT juga, Mas? nggak harus ya, Oh, itu oke, nggak harus menarik menarik, nggak Mas. harus Heeh, background IT. Yang penting mhm. tadi ada kemauan dan Mmm, pengen bisa gitu ya. iya, Mas. Dari situ, dari sertifikasi, dari sertifikasi itu sangat penting sih karena, Mhm. eee, sulit ya yang mencari kebanyakan AI itu seorang researcher tapi bukan seorang programmernya sendiri, bukan. Jadi cuma preset Oh, doang gitu. mhm mhm. Tapi begitu implementasi ke sistem, ya masih bingung. Bahkan ada Mmm, cerita di suatu startup gitu, mhm untuk AI untuk programmernya sendiri itu saling transfer ya, misalkan dari startup A dia udah mhm bikin misalkan semacam chatbot gitu ya. mhm. Nah, kemudian startup lain pengen juga nih. Nah, itu biasanya si expert yang dari startup A tadi ditransfer ke startup B. Nah, itu karena saking masih Oh langkanya dari karir AI engineer sendiri. oh, ya. Wah, sampai sebegitunya gitu ya, Mas, ya? Mhm. Karena saking langkanya, Mas, ya? Itu pun Mhm. orang kebanyakan katanya orang India sama orang Singapura gitu, Oh, yang ber yang berarti oh iya, yang paling banyak, yang paling banyak menguasai AI ini orang India dan orang Singapura ya, Mas, ya? ya secara Secara ya secara individu ya. iya sih ya, secara kebangsaannya begitu ya, Mas, ya. Dan Mhm. ya memang ya, orang India juga ya misalkan kalau di dunia bicara IT ya Wah, mereka i melek i banget. iya melek banget ya, Mas, ya. Wah, iya iya, menarik nih, Mas. Nah, berarti ini tantangan juga untuk kita sebagai orang Indonesia gitu ya, Mas, ya, untuk ya semakin menguasai AI begitu ya, Mas, ya. Mhm. Nah, tadi wah ini menarik berarti teman-teman kalau yang mau, menjadi seorang AI engineer nih bisa ambil Digital Talent Scholarship dari Iya, Kominfo tadi ya, Mas, ya? tiap tahun mereka buka biasanya. Baik, Mas. Tapi kalau yang di luar juga banyak ya, Mas, ya? Maksudnya yang Banyak banget, berbayar yang bayar yang ber memang. iya, yang mau berbayar pasti lebih banyak lagi gitu ya, Mas, ya? Oke, Yang Mas. pengen tahu nih AI itu gimana gitu ya. Nah, Iya itu nih iya. mulai dari situ, dari Iya. kampus dulu. Benar, Mas. Mhm. Nah, Mas, tadi kan knowledge udah, skill udah, sekarang attitude-nya nih, Mas. Attitude atau sikap seperti apa juga sih, Mas, yang dibutuhkan seorang AI engineer ini, Mas? Karena Mhm. tadi kan saya lihat cukup kompleks ya, Mas, ya. Sosialnya juga dibutuhkan gitu kan, kita harus komunikasi dengan siapa, dengan si, process owner-nya, stakeholder-nya, terus dengan si pengembangnya, sistem analisnya juga gitu kan. Terus kita juga harus paham hard skill seperti Python, dan yang lain-lain tadi gitu, Mas. Ini sikapnya apa sih, Mas, yang harus dibutuhkan sebagai seorang AI ini, Mas? Sikap mungkin keuletan Mmm, yang tinggi, jangan jangan malu bertanya, oh dan menyampaikan ide yang penting ya. oh, iya Jangan iya malu iya. bertanya dan menyampaikan ide karena pekerjaannya kan bersinggungan sama salah satu keahlian. Mhm, Nah, di situ kita harus benar-benar kuat di data understanding-nya gitu. Jadi mmm, attitude-nya yang pertama tadi jangan 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 apa namanya, jangan malu buat mhm, bertanya dan jangan takut untuk salah gitu. oh, iya iya. Karena kan kita katakanlah AI itu, IT, background-nya IT, Mhm kita belajar ke expert.
katakanlah di civil engineering ya Mhm. kalau salah ya wajar gitu ya. Itu sih Oh, iya iya. attitude yang mungkin, dibutuhkan. Iya iya. Oh, karena tadi itu ya, Mas, ya, menerjemahkan antara kebutuhannya si stakeholder yang tentu prosesnya dia yang lebih paham gitu ya, Mas. Sementara Mhm mhm mhm. kita, orang yang mau mengubah sistemnya tadi itu yang dari sebelumnya mungkin manual menjadi lebih lebih terdigitalisasi atau lebih lebih bagus gitu ya, Mas, ya? Oh, iya iya. Mhm. Oh, Mhm. ya jadi iya, jadi memang oh berarti harus sering bertanya gitu ya, Mas, kemampuan komunikasi juga apa, Mhm. apalagi ya kalau namanya di perusahaan orang-orang beda-beda sifatnya, beda-beda karakternya gitu ya, Mas, ya. Itu harus kita, harus peka terhadap hal-hal kayak gitu ya. Oke oke, Mas. Nah, Mas, ini kalau mau nanya sedikit nih, Mas, kalau terkait, eee, apa, artificial intelligence itu kadang tadi mungkin kalau balik ke, apa, pertanyaan di awal tadi itu kan, eee, ini kalau pemahaman saya sebagai orang awam melihat AI ini, Mas, kadang melihat AI itu kayak nanti kayak mungkin, yang nonton Doctor Strange kemarin itu kan Mhm. Ultron itu, Mas, ya. Kan Ultron yang di multiverse lain itu udah apa, udah bisa berpikir sendiri gitu kan, udah mengidentifikasi itu adalah kejahatan, apa yang harus dilakukan. Nah, apakah AI itu, Mas, atau, eee, bukan? Mmm, bisa kemungkinan semakin berkembangnya Oh, teknologi dan kan mhm, data semakin eksponensial, makin tahun makin bertambah gitu. iya iya, Kemungkinan ada aja pasti ada aja orang-orang di luar mhm, sana yang punya ide gila seperti itu, cuma mhm. dari AI sendiri punya etik nih. Nah, punya Oh, ada namanya ethical AI ya. Jadi apa yang do and done-nya itu pasti ada. mhm, Contohnya, AI kan main data ya. Nah, di mhm. situ jangan sampai, eee, suatu data kredensial kita AI-kan gitu. Nah, di Oh, situ oh, mungkin ya, ada batasannya yang mhm, itu mungkin diatur tadi ya, mhm, sama pemerintah mhm. Indonesia. Baik, Mas. Tapi kalau, arah ke sana ada gitu ya, Mas? Maksudnya misalkan seperti robot yang bisa, kan kalau yang saya tahu misalkan kayak, programming gitu ya, Mas, ya. Misalkan, saya yang paling ingat dulu kalau pas saat kuliah kan kalau programming itu kita kasih A keluarnya B gitu kan, ya proses programming gitu aja. Tapi kalau AI ini berarti kan, nanti ke depannya mungkin bisa lebih daripada itu ya, Mas, ya? Mungkin bisa menjadi A ini bisa diidentifikasi salah gitu kan, sehingga prosesnya nggak berjalan gitu kan, atau mungkin yang, proses A ke B ini yang, secara manual kita, misalkan, biasanya itu 1 bulan gitu, dengan AI mungkin, mereka bisa mengefektifkan lagi misalkan menjadi 1 hari, berarti kemungkinannya bisa seperti itu gitu ya, Mas, ya? Saya Mmm, bilang ya mmm, saya sangat memungkinkan mhm, contohnya tadi proses A mhm. bisa aja berubah. Itu semakin banyaknya pengalaman sistem atau Oh, AI mengingat iya, data heeh. itu memungkinkan untuk AI punya decision baru jadinya. Oh gitu, Jadi sangat memungkinkan hal itu terjadi, cuma mhm, kembali lagi ada aturan di dalamnya yang heeh, memang ada hal-hal yang nggak boleh dilakukan dan ada yang dilakukan. Cuma kalau mhm, misalkan dalam bentuk-bentukan riset itu pasti itu sangat memungkinkan mmm, cuma kalau misalkan naik ke sebuah produk, itu pasti, oh, ada hal-hal yang harus iya iya, dulu Mas. ada ada pro kontranya begitu ya, Mas, ya? Masih banyak pro kontra, betul. Nah, Mas, kalau beda antara AI dengan machine learning gitu, Mas. Mhm. Ini kan kadang sering sering di apa, sering dikait-kaitkan gitu ya, Mas. Nah ini, apakah ada bedanya atau mungkin ya sama secara apa, maknanya gitu, Mas? Oke oke Mas, saya izin jawab AI. Mhm, Jadi AI dan machine learning gitu ya, mhm, secara umum, mmm, AI belum tentu machine mhm. learning sudah pasti AI ya, bingung ya? Oh, Jadi, AI itu luas ya, bulat ya. heeh. Nah, di dalamnya itu ada komponennya machine learning, Oh. ada juga yang lebih deep lagi itu deep learning gitu. Oh, iya iya iya, deep learning, heeh. Mhm. Nah, di situ jadi tadi kembali lagi AI itu belum tentu machine Heeh. learning sudah pasti AI gitu. Oh, oke oke oke, Mas. Jadi boleh dibilang machine learning itu ya di dalamnya AI itu ya, Mas, ya? Iya, beririsan. Oh, oh beririsan. Oh, jadi, eee, kalau, soalnya kan banyak yang ya banyak yang, apa ya, khawatirnya nanti
mungkin ya orang yang mau menjadi seorang engineer pasti ya orang awam juga sebelumnya gitu kan, Mas. Nanti Mhm. khawatir nanti, wah mau ngambil tapi kalau secara profesi ada juga machine learning, engineer atau gitu atau memang semuanya difokuskan ke AI atau gimana itu, Mas? Eee, Beda perusahaan, beda Oh iya, perlakuan. mhm, Jadi mungkin saya jelaskan singkat, jadi machine learning biasanya yang ada machine learning engineer tuh yang perusahaan di software host atau konsultan, jadi mereka kan sudah memang fokus ya. mhm, Machine learning, ada machine learning engineer sebenarnya AI itu kan dari tadi end to end ya, mhm. proses end to end. Sebenarnya kalau dipecah lagi itu ada data analis, data engineer, Oh iya, business intelligence, nah itu. mhm, Cuma karena di Indonesia ini apa, mungkin banyak semua profesi pun seperti itu mhm, ya, jadi satu profesi itu digabung dalam satu nama gitu. mhm, Nah, iya iya. kalau kalau di startup tuh udah mulai dipisah dan di luar pun sudah mulai dipisah. Jadi machine learning engineer ada profesinya, Oh, iya iya, AI engineer pun ada profesinya, cuma AI engineer lebih dari end to end, dari mulai riset ke mhm, produk. Kalau machine learning itu lebih fokus ke penyetelan modelnya saja, nggak main-main data gitu. baik baik, Mas. Wah berarti ini, sekarang itu masih proses ya boleh dibilang seluruh dunia gitu ya, Mas, ya, Seluruh dunia. seluruh dunia masih proses pengembangan, eee, arahnya ini, ya contohnya tadi di masing-masing perusahaan masih beda-beda gitu, Mas. Berarti kan masing-masing masih tetap berproses gitu ya, Mas, ya, untuk Ya. ya lebih menguasai AI, machine learning dan yang lain-lain begitu ya, Mas, ya? Mhm. Wah ini, artinya nih, karena mungkin gini juga ya, Mas, ya, banyak juga mungkin, siswa-siswa SMA gitu kan yang bingung memilih jurusan kuliah yang dikhawatirkan nih, Mas, ngambil jurusan kuliah yang, kemungkinan Mhm. masa depan udah nggak dibutuhkan lagi gitu kan. Jadi kan Mhm. itu sayang banget gitu kan, udah capek-capek kuliah tetapi kebutuhan kerjanya Listrik ya. iya agak nggak maksudnya nggak begitu tinggi gitu kan ya. Nah jadi kan ya agak sedih juga gitu kan. Jadi ya sebaiknya memang ya kalau bisa inline, ambil, yang inline dengan profesi kan ya lebih bagus begitu ya, Mas, ya, kalau misalkan kita mau menjadi seorang AI engineer ya, Mas. Iya. Nah, Mas, kalau untuk pengembangan karir ke depan nih, Mas, apa aja sih, Mas, yang dibutuhkan, oleh seorang AI engineer nih untuk meningkatkan karirnya untuk lebih baik ke depannya gitu, Mas? Ya. Yang pertama, perbanyak, komunitas, cari-cari komunitas banyak Mhm, di Telegram, banyak mhm, di Telegram sih yang paling banyak tuh, dari mulai AI community di dunia, AI di mhm, lokal, di Indonesia ada, bahkan di saking kerucutnya ada mhm. AI di antar kota gitu. Jakarta Oh biasanya sama Bandung oh, itu mulai mereka buat-buat, komunitas mhm, sendiri. Kemudian kedua, sering-sering nih, ikut webinar mhm, dari perusahaan biasanya. Mereka lagi mhm, kembangin produk apa, mereka kan suka presentasi nih, mhm, perusahaan kami sedang apa, ke arah AI, sedang mengembangkan apa, itu ikut webinar. Kemudian, eee, nah mungkin saya cerita sedikit lagi ya Mas, boleh boleh, Mas. pengembangan karir yang Mhm, dibutuhkan ke depan gitu ya. mhm, Nah kebetulan saya sendiri, alhamdulillah diberi kesempatan itu menjadi anggota umum di Korika tadi. mhm, Nah, Korika sendiri itu mungkin teman-teman bisa cek di Telegramnya Korika tuh, ada komunitasnya. mhm. Korikanya Kak Iya, Kak biasa, Mas? KO Mhm, mhm, KORIKA gitu. mhm, Korika itu dibentukannya itu oleh satu lembaga riset di pemerintah gitu ya. mhm, Eee, jadi isinya itu Quad Helix, jadi organisasi orkestrasi di mana di situ ada 4 unsur ya, dari akademisi ada, mhm, akademisi, saya lupa, akademisi, industri, komunitas, sama periset gitu. mhm, Nah nah di situ biasanya karena sudah mengkerucut, banyak juga tuh di situ artis-artis AI Indonesia, cuma dalam mhm, artian mereka udah mulai generasi milenial. mhm, Nah mereka lagi ngembangin nih, transfer of knowledge-nya ke generasi Z ya, Gen Z. mhm. Mereka riset tentang special interest mereka, dari agriculture ada, dari pertahanan ada, Oh, dari apa ya, healthcare ada. Nah, di mhm, situ dari forum-forum seperti itu yang nantinya bisa mhm, membantu kita buat pengembangan karir ke depan. mhm, mhm.
Wah, baik Mas, artinya, ya berkomunitas gitu ya Mas ya, sering-sering ikut webinar gitu, sertifikasi juga gitu. Jadi Mhm, itu ya namanya ilmu pengetahuannya masih berkembang begitu ya Mas ya. Jadi masih sangat baru. memang, ya wawasan kita juga harus diperluas gitu ya Mas ya, untuk ya menjadi seorang AI engineer gitu Mas. Nah, selanjutnya bicara kan kalau kita mau, eee, berprofesi sebagai seorang AI ini kan pasti salah satu yang kita inginkan adalah gaji nih Mas. Iya, betul. Nah, Betul tapi, betul. saya kayaknya udah mulai menebak nih, Mas, karena kebutuhannya makin tinggi gitu kan, kemungkinan juga gajinya juga tinggi ya, Mas, benar nggak, Mas? Amin, Mas. Oke, Amin. heeh. Ya, Kalau saya rate-nya berapa sih, Mas, untuk gaji seorang AI engineer ini, Mas? oke, Rate-nya saya aja sih, Mas. rate-nya Mhm, berbeda-beda ya. mhm, Jadi AI itu ada berbagai apa, klasterisasi gitu ya. Ada yang mhm, computer vision, mhm, lebih ke object detection, ada yang pengenalan teks dan suara, mhm. kemudian ada juga yang pengembangan di bidang keuangan gitu. Oh, Nah, di situ biasanya saya sebagai job seeker waktu mhm, itu ada, yang membuka di rate, 7 sampai 15 ada, itu oh, sekelas startup, mhm, kemudian di multinational company waktu itu, konsultan, itu di 12 sampai 24, mhm. itu mereka buka. Nah, yang menariknya itu, mereka itu buka harga tapi tidak dicantumkan minimal pengalaman gitu ya. Oh, aduh. Cuma Iya. cuma memang yang men-judge mereka bisa atau enggaknya itu dari technical interview Oh, biasanya, iya tes iya. coding live gitu. Iya iya. Nah, mungkin rate-nya kayak gitu ya, di Mhm, Indonesia masih segitu, segitu sih lumayan ya mhm. kalau AI itu di rate segitu. Tadi yang paling tinggi sih itu di AI di bidang natural language processing ya, di pengenalan Oh, teks dan suara itu paling dibutuhkan di perusahaan dan juga paling tinggi sih mereka nawar untuk oh, AI engineer sendiri, iya iya. Wah, bidang NLP. menarik juga ya, Mas, ya, apa, gaji maksudnya gajinya tinggi gitu, tapi nggak ditanya pengalaman, tapi memang langsung diuji sama ya technical, assessment-nya begitu ya, Mas, ya? Iya, Jadi kebanyakan mhm, seperti jadi itu. yang penting bisa aja technical assessment udah gitu ya, Mas, ya? Iya, ada persyaratan tadi, bisa Python sih minimal itu ada Mhm, bisa Python, bisa itu, cuma nanti pengalaman tuh biasanya karena orang-orang sekarang tuh mhm, kadang lulus kuliah 4 tahun, eee, dikasih bootcamp berapa tahun untuk untuk pelatihan mhm, apa, misalkan ada namanya tuh yang paling, menarik tuh di AI itu TensorFlow, mhm, sertifikasi TensorFlow. Nah, biasanya orang yang udah sertifikasi itu, wah, bisa dipertimbangkan gitu dari mmm, situ. iya iya. Ya, kalau sertifikasi nilainya jadi lebih tinggi gitu ya, Mas, ya, udah certified begitu ya, Mas, ya. Nah, tapi Mas, kalau tanya lagi nih, Mas, kalau biaya sertifikasinya tadi berarti berbayar itu, Mas, ya? Yang apa, TensorFlow tadi, Mas, ya? TensorFlow ya, Heeh, mhm. Itu berapa, Mas, oke. bayaran Dari sertifikasi kira-kira, Mas? Kalau 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 kita mulai belajar dari nol Mhm, banget gitu, dari kita orang awam belajar mhm. itu di Google, dia nyediain per bulannya itu 1.500.000, itu Oh, $100 ya kalau di dolar tuh. iya, heeh, Dolar, tapi kalau sertifikasinya aja, langsung ujian gitu, heeh. itu $100 ya. Cuma kalau Oh, misalkan mau ikut kelasnya dulu nih buat mhm, persiapan buat orang awam tuh mhm, biasanya variatif sih, ada yang kelas intensifnya 1 bulan, mhm, 6 bulan, biasanya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, sama 1 tahun. mhm. Wah, berarti masih murah loh ya, menurut saya sih masih lumayan murah ya, Mas, ya? Maksudnya Masih $100 per bulan gitu ya, Mas, ya? masih 100, ya $100 per bulan. Mhm, Sertifikasinya aja heeh, nggak usah ikut kelas itu iya. $100 ya. Oh, iya. Menurut saya murah sih, Mas. Soalnya saya cari sertifikasi untuk profesi saya udah, juta-jutaan. Maksudnya udah kepala 5 gitu kan, udah kepala 10 juta gitu kan. Waduh, wah berarti ini, Waduh, masih masih apa, ya untuk mungkin ya mahasiswa gitu kan ya, agak nabung-nabung dikit, ya bisalah gitu ya, Mas, ya, untuk ngambil sertifikasinya bisa gitu ya. banget. Mhm. Kalau Wah, kalau memang nggak punya uang tadi ikut apa, iya, ikut yang tadi beasiswa Kominfo. mhm. Iya beasiswa juga dan juga karena ilmunya masih berkembang juga webinarnya juga pasti banyak ya, Mas, yang free juga mungkin di YouTube juga banyak banget ya, Mas, ya? Banyak banget ya. Mmm. Nah, wah, Mas, ini menarik banget nih berkarir sebagai seorang AI engineer ya.
Nah, suka dukanya menjadi seorang AI engineer apa sih, Mas? Oke, suka dukanya, Mmm, mungkin ke saya pribadi mungkin ya. ah, boleh Ya, mungkin dukanya dulu deh, Mas, dukanya Kakaknya dulu. dulu, Iya. karena belajar hal baru terus Oh, mhm. tapi diiringi dengan deadline gitu ya. Waduh, iya Kan iya. biasanya kalau orang orang kalau orang udah udah expert ya Heeh, deadline sekian ya bisa dikejar, tapi ini benar-benar kita belajar dari baru sambil ngejar deadline juga gitu ya. iya iya. Terus di sisi lain kita belajar ke orang expertnya pun kadang karena saking expert pengalamannya orang tersebut jadi kan banyak jadwalnya juga beliau ya. Oh, Jadi iya. susah buat nyari waktu buat Mmm, berdiskusi. mhm, Biasanya berdiskusinya di antara validasi data yang kita riset di mhm, AI-nya, apakah sesuai dengan bisnis yang mau diraih gitu. mhm, Nah, kemudian mayoritas juga perusahaan nerapin AI-nya itu di luka yang lain. Banyak perusahaan yang datanya itu masih belum sesuai mhm, sama masih berantakan lah gitu ya. Nah, mmm, jadi effortnya sendiri jadi nggak langsung analisis ready data, tapi ada satu proses lagi yang harus dilalui, yaitu memformatting data sesuai dengan format AI gitu. Nah, itu mmm, mungkin di perusahaan sekarang juga seperti itu. mhm. Eh, jadi nggak langsung AI-nya implementasi, tapi ada satu proses yang harus dikerjain dulu. Mungkin sekian ya, itu Itu aja sih. itu dukanya ya, Mas, ya? Itu dukanya. Ah, nah kalau sukanya, Mas? Ya selain gaji ya, Mas, tadi? Kalau 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 ya kalau sukanya tentu belajar dari hal-hal baru, jadi nggak bosan Oh, juga. oh, iya Terus iya. belajar karena ada juga AI itu dulu saya di agriculture, jadi saya Mhm, turun ke kebun gitu ya, nyari ngambil data. oh, Nah, enaknya gitu sih sambil belajar. mhm, Tentu sambil belajar itu kan dapat networking juga, mhm, networking bukan orang IT yang cuma coding, mhm, tapi bisa apa networking sama lintas mhm, lintas kemampuan, lintas latar mmm, belakang. Mm. mhm mhm. Oh, wah menarik juga. Berarti tadi sebelum Mas Faldi kerja di ya konstruksi sekarang ya, Mas, ya? Dulu di agriculture ya, Mas? Jadi beda beda Waktu bisnis banget, awal, beda bisnis tapi ya sama-sama di AI ya, saya Mas, ya? waktu awal Mmm, sama-sama di AI ya. Kalau mhm, iya waktu di awal tuh saya di agriculture di Kementerian Pertanian waktu itu di mhm, satu lembaga itu. mhm, Kemudian di kebencanaan tuh waktu itu itu swasta, di mhm, swasta cuma bikin sistem buat pemerintahan di situ buat prediksi bencana alam. mmm, Jadi ada tiga sih sekarang interestnya itu agriculture, kebencanaan, sama yang mhm. satu ini lebih ke finance dan retail sih untuk AI, Oh, penerapan AI-nya. bener bener. Oh, oke oke oke, Mas. Wah, ini menarik. Jadi nggak bosan ya, Mas, ya, kalau sebagai seorang AI engineer itu ya, Mas, ya? Jadi Ya, belajar hal baru terus gitu, hal- jadi ya menarik bekerja sebagai seorang AI engineer nih, Mas. Nah, eee, pertanyaan selanjutnya nih, Mas, nih, eee, kalau kebutuhan karir ya pasti tinggi ya, Mas, ya, tapi nanti kemungkinan ke depan ini, kalau saya bicara spesifik kebutuhan karir sebagai seorang AI engineer ini kemungkinan akan ada di sektor mana sih, Mas? Mungkin apakah di sektor agriculture kah atau di ya konstruksi atau keuangan atau yang lain mungkin, Mas? ya, oke, saya izin jawab Mmm, terkait kebutuhan karirnya AI khususnya. Jadi kebetulan di tanggal 23 Mei kemarin, mhm, hari Senin ya kalau salah, hari Senin itu yang tadi ya, Korika tadi ada rapat Senat, di situ ada dari Kominfo mmm, Pak Hari Budiarto kalau salah, Pak mhm, Hari Budiarto. Nah, itu Kominfo itu mapping peta okupasi waktu itu terkait digital talent yang ada di Indonesia gitu. mmm, Nah, kebutuhan karirnya itu di mapping itu Indonesia masih butuh sekitar 20% ya, 20% dari total SDM mhm, untuk ngisi di bagian digital talent. Nah, mmm. di situ mungkin dari industrinya sendiri waktu itu ada di pertahanan itu ada di PTLN, Mhm, di kesehatan itu Bio Farma waktu itu. mhm, Mungkin Bio Farma tahun kemarin sudah mulai start dari yang dipegang oleh Pak Soleh Ayubi waktu itu. mhm,
Kemudian BRI untuk di bagian finance dan retail. Di swastanya itu kemarin ada Tokopedia waktu itu. Jadi Hmm. mereka lagi menggodok nih gimana memenuhi kebutuhan talent digitalnya mereka ya. Jadi sangat Oh. banyak sekali sih kebutuhan Mhm. karir. Wah, sangat banyak lagi. Jadi, eee, potensinya sangat besar begitu ya, Mas, ya, untuk, ke depan begitu ya, Mas, ya? Ke depan ya. Mhm, mhm. Nah, Sam- Mas, ini pertanyaan terakhir nih, Mas. Tadi di awal saya udah ini juga sih, boleh cerita sedikit nggak, Mas, project, AI apa sih, Mas, yang sedang Mas Faldi kerjakan sekarang atau yang pernah dikerjakan dulu sih, Mas? Ya, eh, saya mungkin dari apa dua-duanya atau salah satu aja Mas? Salah satunya, Mas. Salah satu ya. Dari Mungkin yang salah pernah satu dikerjakan aja, Mas. yang pernah dikerjakan itu Mhm, tahun lalu itu mhm, membuat suatu sistem kebencanaan alam itu buat lembaga plat merahnya dulu BPPT ya. iya BPPT, heeh. Itu buat sistem kebencanaan untuk prediksi kebakaran hutan sama Oh. tsunami, early warning system tsunami. Mmm, Jadi itu ke secara garis besarnya itu untuk early warning system sih sebenarnya mhm, kebutuhannya. Untuk yang pertama untuk yang punya lahan, yang kedua itu untuk masyarakat yang ada di garis pantai. mhm, Jadi mhm, early warning system untuk kebencanaan alam. baik, Mas. Berarti, apa, early warning system untuk, bencana alam begitu ya, Mas. Nah, mungkin kalau mau nanya dikit nih, Mas, berarti, Mas Faldi ini melihat, tren sebelumnya gitu ya, Mas, misalkan sebelum terjadinya tsunami atau sebelum terjadinya kebakaran hutan itu, apa aja sih yang terjadi gitu ya, Mas, ya. Terus, ya itu tapi itu tetap by data gitu ya, Mas, ya? Mhm. Nah, Mhm, kebetulan memang kemarin pakai datanya tuh data-data big data, contohnya mhm, tsunami, mhm, itu datanya bukan hanya dari yang punya Indonesia saja, cuma memang oh, ambil dari sensor-sensor luar gitu, dari mhm, itu namanya dari mhm, USGS. Jadi ada mereka sensornya sangat lengkap sekali di situ ambil, mhm, di Indonesia ambil. Jadi bentukannya itu data-data historical gempa, misalkan mhm, ke gempanya berapa skala Richter, mhm. itu bakal berpotensi tsunami atau enggak itu kalau nggak salah itu 20 tahun data di Oh, waduh, learning oleh AI, mhm. kemudian bisa memberikan early warning system untuk nanti kejadian yang akan datang. Cuma memang di sini eh, reminder juga bukan cenayang ya, bukan ini kok sistem bisa Kapan meramal. gempa terjadi, apa, kapan akan terjadi lagi, Mas, dan di mana gitu? Nggak Mm, seperti itu, Mas, ya? nggak seperti itu, cuma Heeh, cuma early warning system aja mhm, buat mhm, eh, apa buat masyarakat. mhm. Oh, jadi misalkan, eee, ya terutama tadi itu ya, Mas, ya, apa, decision apakah, misalkan gempa itu potensi tsunami atau enggak gitu ya, Mas, ya. Terus juga, Mm, berarti seperti itu ya, Mas, ya. Terus juga jika tsunami ya artinya kan, mmm, apa, ada durasi waktu yang apa, yang harus diukur juga gitu ya, Mas, ya, supaya masyarakat nanti kalau misalkan ada gempa, misalkan itu potensi tsunami kan bisa untuk menyelamatkan diri, seperti itu begitu ya, Mas, ya? ya lebih Mmm. tepat, lebih spesifiknya misalkan gempa di jarak sekian kilometer dari bibir pantai, Oh, mhm, nanti kira-kira berapa lama nih estimation time arrival ke darat atau di bibir pantai itu mhm. salah satu output dari AI-nya. Oh, Jadi oke. masyarakat di sekitar bisa persiapan buat evakuasi sedini mungkin. Mhm, mhm. Wah, baik, baik. Wah, ini menarik banget berarti apa, profesi AI ini ya, Mas, ya. Mungkin, eee, apa, cenayangnya tapi digital gitu ya, Mas, ya. Nah, itu gitu. Iya. Cenayangnya cenayangnya tapi digital gitu ya, Mas. Wah, menarik sekali nih, apa, bagi teman-teman yang mau berprofesi sebagai seorang AI engineer gitu. Nah, baik, tapi sebelum menutup ini, Mas, ya ini jadi pertanyaan terakhir lagi, mungkin boleh closing statement-nya, Mas, ini kepada teman-teman yang mau berkarir sebagai seorang AI engineer, apa sih, Mas, closing statement dari Mas Faldi nih, Mas? Singkat aja, Mhm. eh, belajar terus. Nah, Belajar terus tuh dalam artian ya kalau pengen coba coba. Mm. iya, iya, iya. Jadi nggak ada harus ini latar belakangnya harus S1, bahkan SMA pun ada yang terjun ke Oh, AI. waduh. Wah.
Keren keren. Iya, setuju sih Mas, belajar terus sih. Kadang orang berpikir setelah lulus S1, ya udah nggak usah belajar lagi gitu kan, Nah, iya kerja aja gitu kan. Tapi ya tetap harus belajar juga gitu ya Mas ya. Mungkin ada pendidikan S1, S2, S3, ada sertifikasi levelnya ada berapa juga gitu ya Mas. Jadi iya, harus betul. belajar terus gitu karena AI itu juga akan berkembang juga ke depannya gitu ya Mas ya. Iya, Baik, terima kasih banyak nih Mas Faldi sudah berkesempatan untuk berdiskusi dengan kita terkait dengan AI engineer gitu Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Faldi. Sampai ketemu lagi Mas Faldi. sama-sama Mas Rahim. Mari.